Selamat siang Bu Risa. Selamat siang Pak Ari. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, tapi ini agak kurang baik Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oh ya, tumben Bu, ini ingin ngobrol dengan saya. Iya nih Pak. Kira-kira siang ini Bu Risa mau ngobrolin apa nih? Jadi begini Pak, saya mau membicarakan masalah kelas saya. Saya kan mengajar murid kelas 4 ini Pak. Nah, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid saya tuh seperti apa ya? Kalau belajar itu agak malas, jadi kayak kurang aktif, kurang semangat. Jadi ketika saya mengajar itu kelas saya tuh rasanya seperti sepi begitu loh Pak. Selain itu, saya itu juga merasa materi yang saya sampaikan kepada anak-anak itu seperti tidak dapat itu mereka pahami, Pak. Kemudian di kelas saya ini gaya belajar setiap anak juga berbeda-beda, Pak. Sehingga saya itu merasa apa ya? Merasa kesulitan ketika ingin mengajarkan materi kepada mereka supaya mereka itu benar-benar paham, Pak, dengan apa yang saya sampaikan. Jadi seperti itu, Pak. Oke, berarti Bu Risa ini sedang mengajar kelas 4 dan Bu Risa merasa kelas yang Ibu ajar seperti pasif begitu ya Bu? Dan materi pembelajaran kurang dipahami murid karena murid mungkin karena gaya belajarnya yang beragam, baik itu dari segi kinestetik atau visual begitu ya Bu. Karena ini kira-kira apa yang ingin Ibu peroleh setelah kita melakukan percakapan ini nanti Bu? Apa ya Pak? Saya itu pengennya di kelas saya menjadi lebih aktif, terus murid-murid saya itu bisa lebih paham dengan materi yang saya sampaikan, seperti itu Pak. Oh iya Bu, jadi Ibu ingin menciptakan pembelajaran aktif di kelas dan menginginkan murid-murid itu paham dengan materi yang Ibu sampaikan ya? Iya Betul Pak, begitu Bu? betul. Iya, seperti itu yang saya inginkan itu Pak. Nah baik Bu, coba Bu kira-kira untuk saat ini dari siswa-siswa Ibu, kalau di rata-rata, siswa yang aktif dan mudah memahami materi, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira di kisaran berapa, Bu? Kalau menurut saya sih ya Pak ya, itu masih 50-50 Pak. Jadi kalau di rating dari 1 sampai 10 saat ini menurut saya baru 5 Pak. Kalau apa ya? Kalau saya menyimpulkan bahwa pembelajaran yang selalu saya lakukan itu menurut saya jadinya kurang maksimal karena masih di rank 5 itu. Murid saya yang aktif, kemudian yang mudah memahami materi baru di rank 5, Pak. Dan saya merasa kurang apa ya? Ya seperti kurang berhasil dalam melakukan pembelajaran di kelas begitu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau untuk skala capaian yang Ibu inginkan kira-kira berapa ya, Bu, dari 1 sampai 10 itu? Ya paling tidak di rank 9, 8 atau 9 mungkin ya Pak ya. Karena kalau mau maksimal, kalau 10, karena kan apa ya, anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi saya di rentang 8 atau 9 itu kan menunjukkan kalau kelas saya itu sudah aktif, anak-anak juga sudah paham dengan materi yang saya sampaikan, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Lalu cara apa yang kira-kira bisa untuk mewujudkan harapan Ibu tadi? Mungkin saya bisa menerapkan ini, Pak, metode pembelajaran aktif yang sesuai dengan keinginan siswa, Pak. Karena selama ini kan kebanyakan saya itu memang saya mengakui mengajar saya itu masih banyak menggunakan ini, Pak, metode ceramah dan tanya jawab yang singkat saja, Pak, begitu. Lalu menurut Ibu metode yang sesuai dengan keinginan siswa itu yang bagaimana ya, Bu? Mungkin saya bisa menyelipkan ice breaking atau mungkin apa ya Pak ya, permainan-permainan.
dalam pembelajaran. Kemudian saya juga bisa menyediakan media pembelajaran seperti saya membuat PowerPoint, kemudian menayangkan video tentang materi pembelajaran, kemudian saya juga bisa menyiapkan gambar-gambar, dan bahkan saya nanti bisa mengajak murid-murid saya untuk mengamati media pembelajaran yang nyata, yang konkret, yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah saya, begitu Pak. Kemudian dengan hal itu mungkin ya Pak mungkin murid saya nanti jadi lebih senang belajar, jadi kelas saya aktif, lalu murid saya juga bisa memahami materi yang saya sampaikan, begitu Pak. Wah, mantap Bu, ide bagus sekali. Kemudian tadi di kelas Ibu murid-muridnya juga beragam ya Bu ya, gaya belajarnya itu. Bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut? Ya karena murid saya beragam ya Pak ya. Gaya belajarnya kan ada yang visual, auditory, ada yang kinestetik. Mungkin saya bisa menyiapkan rencana pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi saya bisa menyesuaikan konten pembelajarannya, saya siapkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian dalam proses pembelajarannya pun saya sampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu untuk penugasan dan juga nanti kan tugas itu kan biasanya menghasilkan produk ya Pak ya. Iya, Itu Bu. tugasnya juga saya sesuaikan dengan keinginan murid-murid saya Pak. Agar mereka itu bisa menciptakan suatu karya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Pak. Jadi tidak membebani mereka. Jadi kelas nanti lebih aktif begitu. Iya, Anak-anak betul juga sekali. senang. Iya, betul sekali Bu. Dengan membuat pembelajaran berdiferensiasi, semoga murid Ibu Risa itu lebih aktif dan memahami materi-materi yang Ibu sampaikan ya Bu ya. Iya Pak, amin Pak. Harapan saya begitu Pak. Nah sekarang rencana Bu Risa apa ini kira-kira? Saya akan mencoba ini Pak, mencari contoh-contoh ice breaking atau mungkin permainan pembelajaran yang dapat menambah semangat murid-murid saya agar aktif Pak. Nah sumbernya itu dari mana Bu Risa? Saya bisa membuka YouTube atau mungkin Google untuk mencari contoh-contoh ice breaking maupun permainan tadi Pak. Oh Begitu. begitu ya. Oke. Selain itu, apalagi yang ingin dilakukan Ibu Risa? Karena murid-murid saya yang beragam ya Pak tadi ya, Ya. saya akan menyiapkan rencana pembelajaran dengan sebaik mungkin. Lalu saya juga bisa mencari media yang benar-benar sesuai dengan materi yang saya ajarkan Pak. Baik Bu, luar biasa sekali. Semangat ya Bu ya. Iya Pak, semangat ini. Kira-kira kapan Bu Risa akan memulai kegiatan tersebut? Secepatnya Pak, mungkin setelah nanti kita selesai ngobrol, saya akan segera membuat rencana pembelajaran agar besok saya sudah bisa menerapkannya di kelas Pak. Oh begitu ya Bu. Iya. Nah baik Bu, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol bareng ini? Apakah Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu utarakan tadi? Alhamdulillah saya sudah merasa lebih lega ya Pak ya, dan senang karena sudah mendapatkan solusi dari apa yang saya pikirkan tadi. Karena setelah melakukan percakapan dengan Pak Ari ini tadi, pikiran saya menjadi lebih Pak, terbuka apa yang harus saya lakukan serta wawasan saya itu bertambah bagaimana menciptakan pembelajaran yang aktif serta menyenangkan untuk murid-murid saya, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali, Pak Ari. Baik Bu, sama-sama Ibu Risa. Semoga percakapan kita ini dapat bermanfaat ya Bu ya. Tetap semangat pokoknya Bu Risa. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, Saya sudah menjadi sama-sama. lebih baik ini. Yeah. Iya, selamat siang Pak Ari. Selamat siang Ibu Risa. Ya, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana?
Alhamdulillah, saya juga baik Pak Ari. Oh iya, tumben ini Pak Ari menghubungi saya, katanya ingin bercakap-cakap. Memangnya ada Iya, apa ini Pak? iya nih Bu, ingin menyampaikan unek-unek saya ini Bu. Waduh, ada unek-uneknya Pak ya. Iya. Kira-kira unek-uneknya apa ini Pak yang mau diobrolkan ini Pak? Begini Bu, saya ingin bercerita kepada Bu Risa itu tentang permasalahan saya dengan anak-anak di kelas Ibu. Nggih. Lah memangnya ada apa Pak dengan Begini mereka? Bu, Mhm. iya begini Bu, satu anak saya di kelas itu selalu diantar oleh ibunya, bahkan ibunya itu terkadang masuk kelas untuk mendampingi anak tersebut dan saya itu merasa keberatan gitu loh Bu. Saya itu tidak berani untuk mengingatkan orang tua murid tersebut, begitu Bu. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Kalau menurut ceritanya Pak Ari tadi, intinya ada salah seorang siswanya Pak Ari yang setiap hari diantar ibunya, bahkan ibunya itu ikut menunggui anaknya di dalam kelas begitu ya Pak ya. Iya Bu. Dan Pak Ari itu merasa keberatan begitu. Nah, lalu ini Pak, setelah kita nanti melakukan percakapan, harapan dan keinginannya Pak Ari apa ini kira-kira? Harapan saya itu ingin murid saya itu bisa mandiri Bu, seperti teman-temannya begitu Bu. Oh, jadi Pak Ari pengen muridnya Pak Ari itu mandiri ya, tidak ketergantungan dengan ibunya, begitu ya Pak ya? Iya Bu. Apakah, murid saya itu takut dengan saya atau bagaimana ya Bu? Loh, Pak Ari kok bisa berpikiran seperti itu kalau muridnya takut sama Pak Ari? Iya Bu, karena saya melihat anak tersebut Nggih. ketika saya mulai mendekatinya itu malah menangis begitu loh Bu. Waduh, kira-kira nih Pak, apa nih yang membuat muridnya Pak Ari kok takut sampai menangis itu kenapa ini kira-kira Pak? Mungkin takut karena saya itu kalau mengajar itu dengan suara yang keras begitu Bu. Oh iya, padahal Pak Ari mengajar suara keras tuh biar murid-murid tuh semangat begitu ya Pak Iya sebenarnya? betul Bu, sebenarnya itu. Hmm. Tapi malah mungkin, eee, tanggapan murid itu beda, mungkin dikiranya saya itu marah-marah mungkin begitu loh Bu. Oh iya. Terus kira-kira apa lagi Pak Eee, masalahnya Pak? apa mungkin karena saya tidak pernah mengajak anak tersebut bermain bersama dan saya sungkan karena ibunya itu selalu di sampingnya begitu loh Bu. Saya takut nantinya salah ucap dan anak tersebut malah makin takut dengan saya Bu. Oh jadi Pak Ari merasa canggung ya? Sepertinya Iya merasa betul, canggung iya begitu? betul sekali Bu. Iya. Lalu Pak, kira-kira permasalahan yang lain apa nih Pak Ari? Iya Bu, orang tuanya itu ketika anak merajuk langsung masuk ke kelas dan kemudian menggendong anaknya, saya itu risih sekali Bu, tapi saya tidak berani Bu untuk menegur orang tua tersebut begitu loh Bu, takutnya salah paham Bu. Oh iya, saya paham dengan yang Pak Ari rasakan ya Pak ya. Mmm, Oke. Lalu ini Pak, kira-kira ya iya. rencananya nih Pak Ari mau melakukan apa biar anak itu merasa nyaman dengan kehadirannya Pak Ari? Kira-kira apa Pak? Mungkin, rencana saya akan menyapa murid tersebut sambil tersenyum Bu. Oh ya, apakah dengan Pak Ari menyapa, tersenyum, menurut Pak Ari sudah cukup seperti itu? Saya rasa belum Bu, menurut Nah, saya. nggih. Terus hal apa Pak yang ingin Bapak lakukan selain itu? Saya mungkin akan menyapa anak tersebut dengan senyum dan mengajak anak tersebut bermain bersama saya, Bu. Jadi bermain sambil belajar begitu, Bu. Nah, itu ide yang bagus Pak Ari. Lalu Pak, kalau dengan orang tuanya bagaimana? Dengan orang tuanya, saya akan mengajak orang tua dari siswa tersebut untuk bicara dari hati ke hati. Saya akan bertanya tentang keseharian anak tersebut di rumah, sehingga saya benar-benar mengetahui permasalahan apa sehingga anak tersebut tidak berani untuk sekolah sendiri dan
minta diantar terus begitu, Bu. Nah, iya baik. Lalu Pak, ada hal lain tidak yang bisa Bapak lakukan selain dari menyapa, mengajak bermain, lalu berkonsultasi dengan orang tua? Masih ada lagi tidak yang bisa Bapak lakukan? Tentunya saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah bagaimana baiknya permasalahan ini sehingga saya nanti akan mendapat masukan dari kepala sekolah, Bu. Nah, itu juga lebih bagus, Pak, karena Bapak sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, ya. Nah, Iya. lalu ke depannya apa yang akan Bapak lakukan? Saya tentunya akan selalu berkoordinasi dengan orang tua murid mengenai perkembangan belajar anak-anak di sekolah, Bu. Nah, bagus sekali, Pak. Nggih. Nah, menurut Bapak, percakapan kita ini tadi sudah membuat Bapak merasa lebih baik atau belum? Karena sudah menemukan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya sudah merasa sedikit lega, Ibu. Oh iya, syukurlah. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira ini ya Pak ya, komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Saya nanti akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, membuat anak merasa nyaman bersama saya. Saya akan meluangkan waktu untuk bermain dengan mereka, Bu. Nah, ide yang bagus itu Pak. Lalu kalau dengan orang tuanya, menurut Bapak bagaimana? Kalau bersama orang tuanya, saya akan menjadikan orang tua sebagai teman kolaborasi tentunya, demi keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Nggih. Lalu dukungan seperti apa nih yang Bapak butuhkan? Untuk dukungan yang saya butuhkan, saya mungkin membutuhkan dukungan dari orang tua, dari rekan sejawat, dan dari kepala sekolah agar saya mendapatkan support untuk bisa lebih dekat lagi dengan murid saya, Bu. Nah, ide bagus itu, Pak. Semoga berhasil ya, Pak, dan sesuai dengan apa yang Pak Ari harapkan, sehingga anak-anak bisa merasa nyaman dengan Pak Ari. Amin. Terima kasih banyak, Bu Risa, sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama, Pak Ari. Bagaimana nih, Pak Ari, perasaannya sekarang? Sekarang perasaan saya menjadi plong, Bu, dan Oh iya, nyaman sekali, tenang begitu. nggih, alhamdulillah, Pak. Saya ikut senang mendengarnya, begitu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Risa, sekali lagi telah meluangkan waktu buat saya. Sama-sama, Pak, kembali kasih. Nah, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, mari kita lanjutkan aktivitas kembali ya, Pak, ya. Oh, baik, Bu, mari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu. Injih, Pak Ari, sami-sami.